I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi pada kajian tema, amanat, dan gaya bahasa dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih itu tema. Tema, menurut Nurgian Tauro, berpendapat tema merupakan motivasi pengikat keseluruhan cerita yang bersifat tersirat. Nah, menurut Kosasih, mendefinisikan tema sebagai gagasan yang menjalin isi cerita. Sedangkan menurut Boh Kamansyah, menyatakan bahwa tema merupakan ide atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Bisa dikatakan tema ialah ide dari suatu cerita yang menyimpulkan maksud dari cerita dan disampaikan kepada pembaca secara tersirat. Cara menentukan tema dari sebuah cerpen bisa melalui cara berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Yang kedua, memperhatikan amanat tersurat atau tersirat yang ada pada cerita. Sedangkan yang ketiga, menggunakan beberapa kajian teori sastra. Nah, yang kedua itu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau didaktis yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah lisan. Menurut Kosas, Businis mengemukakan amanat ialah renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Sedangkan menurut Sadin mengatakan amanat adalah pemecahan diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam karya sastra. Berdasarkan semua pendapat di atas, dapat pengertian singkat, yaitu amanat, pesan yang disampaikan oleh pembaca untuk diambil sebagai pelajaran hidup dalam prosa fiksi. Amanat dapat dijumpai di setiap paragraf atau dialog antara tokohnya. Semua tergantung kejelian masing-masing. Nah, yang ketiga itu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam retorika dikenal dengan istilah style. Kata style diturunkan dari bahasa Latin, yaitu stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Pada perkembangan berikutnya, kata style lalu berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau menggunakan kata-kata secara indah. Menurut Keraf, berarti gaya bahasa adalah suatu retorika yang digunakan penulis sebagai keunikan pada setiap karyanya. Nah, kali ini kita akan mengkaji tema, amanat, dan gaya bahasa dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Nah, temanya itu adalah cerita Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari adalah perjuangan yang berada pada kutipan cerpen berikut ini. Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pening, dan langit seakan berputar diambilnya keranjang, dan pikulan kemudian Karyamin berjalan menanjaki tanjakan. Di dalam kutipan teks terlihat Karyamin yang sedang berjuang melangkah membawa batu yang ia bawa. Dengan keadaan kepala yang sudah mulai pening, namun ia tetap berjuang untuk mengambil lagi keranjangnya, untuk kembali berjalan menanjaki tanjakan sambil melihat berkas jalannya yang membuat ia terprosot dan tanjakan tersebut. Nah, yang kedua itu amanat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi-isi dari karya fiksi yang mengacu pada nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang hadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, amanat yang terkandung dalam cerita Senyum Karyamin adalah jangan pernah patah semangat meski rintangan, cobaan terus berdatangan. Dan jangan sekali-sekali bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.
sekalipun itu sahabatmu sendiri. Dan teruslah bersabar, tetap bersemangat, dan teruslah tersenyum apapun yang terjadi, walau dekat dengan kematian seperti sosok Karyamin. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita Senyum Karyamin kebanyakan menggunakan majas hiperbola dan majas personifikasi. Setiap kata sangat berlebihan dan menggunakan benda mati, seakan-akan benda itu hidup seperti dalam kutipan di bawah ini. Tubuh itu ikut meluncur tetapi terhenti karena tangan Karyamin berhasil mencengkram rerumputan. Kutipan di atas menunjukkan kalau gaya bahasa yang digunakan dipakai sangat berlebih-lebihan, yaitu dengan menggunakan majas hiperbola. Begitu juga dengan kutipan berikut ini. Ada daun jati melayang, kemudian jatuh di permukaan sungai dan bergerak menentang arus karena tertiup angin. Dapat dilihat bahwa kutipan di atas menggunakan gaya bahasa personifikasi dengan menjadikan daun seakan-akan bisa hidup, karena sebenarnya daun adalah benda yang mati dan tidak bisa bergerak. Nah, itu tadi materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know